Salam, sukacita dan damai sejahtera tetaplah pada Bapak Ibu Saudara semua. Kali ini saya masih mengajak kita membaca Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dalam malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Natal, peristiwa kelahiran Kristus, peristiwa Tuhan datang ke dalam dunia menjadi bayi Natal, bukanlah suatu peristiwa sukacita, bukanlah suatu peristiwa kemeriahan, bukanlah suatu peristiwa pesta-pesta, bukanlah suatu peristiwa jamuan makan, tapi di situ adalah kesedihan, ketakutan, di mana Yusuf dan Maria harus lari, harus meninggalkan Bethlehem di mana Maria baru melahirkan anaknya, pergi ke Mesir melakukan perjalanan yang cukup jauh, saudaraku, melarikan diri dari ancaman pembunuhan. Maria dan Yusuf menjadi pijutif, bukan porn pijutif, saudaraku, bukan COVID pijutif, saudaraku, tapi pijutif from murder. Maria dan Yusuf lari untuk menghindari agar anaknya yang dilahirkan itu tidak dibunuh, karena Herodes berniat membunuh anak-anak. Karena setelah itu kita tahu terjadi tangisan, di mana penggenapan dari nubuatan Nabi dikatakan dari Rama terdengar tangisan anak-anak. Akhirnya Herodes membunuh bayi-bayi di bawah 8 tahun. Anak-anak 8 tahun. Maria dan Yusuf melarikan diri. Kesedihan adalah gambaran dari peristiwa Natal. Keprihatinan adalah gambaran peristiwa Natal. Kekhawatiran dan ketakutan itulah yang memenuhi gambaran dari peristiwa Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengajak kita untuk bersedih, saya tidak mengajak kita untuk mengalami ketakutan, saya tidak mengajak kita untuk merasa kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi kondisi seperti ini yang mencekam ini, pandemi COVID-19 ini, bukankah itu gambaran kita juga saat ini hampir sama dengan gambaran peristiwa Natal pada beberapa ribu tahun yang lalu? Tapi mereka menghindar, mereka melarikan diri, menjaga diri untuk tidak mengalami pembunuhan itu. Kita juga harus saat ini belajar untuk menjaga diri, saudaraku. Turuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Perkuat iman saudara, pertebal imun saudara, tetaplah hidup sehat, turuti perkataan-perkataan Tuhan, juga taati anjuran pemerintah. Kiranya Natal ini menjadi proses perenungan bagi kita, bukan sekedar untuk berpoya-poya, bukan sekedar untuk kemeriahan, bukan sekedar untuk berpesta-pesta, tapi saatnya untuk merenung. Natal bukan sekedar kemeriahan, Natal bukan sekedar pesta pora, tapi Natal saatnya merenungkan kasih Tuhan yang menolong kita untuk membebaskan kita dari ancaman pembunuhan. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk peristiwa yang mengingatkan kami kembali bahwa kasih Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia, bayi Yesus, dan itu menunjukkan bagaimana Tuhan mau berusaha untuk menolong manusia terhindar dari ancaman pembunuhan karena akibat dari dosa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.